Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya kalian semua? Siswa-siswa baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih. Nah, apa kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap? Siap? Alhamdulillah. Nah, mari kita buka pembelajaran kali ini dengan pertanyaan. Apakah sudah ada yang tahu arti atau definisi pengertian dari hukum nun tanwin, nun sukun dan tanwin? Bagaimana? Ada yang tahu? Sudah tahu? Nah, alhamdulillah. Nah, sekarang Bapak mau menjelaskan sebentar ya. Tadi apabila ada pertanyaan apa sih definisi atau hukumnya nun sukun atau tanwin apabila bertemu dengan huruf hijaiyah yang berjumlah 28. Nah, jadi pengertiannya nun sukun dan tanwin apabila bertemu 28 huruf hijaiyah itu terbagi menjadi beberapa hukum. Yang pertama ada namanya hukum bacaan izhar. Ya betul, hukum bacaan izhar. Yang kedua hukum bacaan idgham. Yang ketiga ada hukum bacaan iqlab. Dan yang keempat itu hukum bacaan ikhfa. Ya. Jadi dari kesemuanya itu terbagi menjadi 4 hukum. Tetapi hukum bacaan idgham itu terbagi menjadi 2. Ada namanya idgham bi gunnah dan namanya idgham bila gunnah. Nah, sekarang apa kalian sudah tahu apa saja huruf-huruf 28 yang terbagi menjadi 6 hukum itu? Sudah tahu belum? Sudah tahu? Alhamdulillah ya. Sekarang kita perkuat lagi ya. Kita perkuat lagi dengan sedikit penjelasan atau sedikit penjelasan dari Bapak ya. Oke, sudah siap semuanya? Sudah siap? Sudah siap belum? Sudah, alhamdulillah siap. Poin yang pertama itu ada namanya hukum bacaan izhar ya. Maksudnya izhar itu seperti apa? Terus kenapa sih harus dibaca izhar? Nah, jadi yang dimaksud hukum bacaan izhar adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, kha, ain, ghain dan ha. Ya, jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah, ha, kha, ain, ha itu dibacanya jelas. Dibaca jelas. Apa yang dibaca jelas? Nah, di sini apa sih yang dibaca jelasnya? Di sini yang dibaca jelas itu adalah suara nun sukun atau tanwinnya itu dibaca jelas. Contohnya kita tulis contoh dulu ya.
contoh lafad man a'to. Man a'to. Ini kan ada hukum nun mati bertemu dengan lafad hamzah. Lafad hamzah. Cara bacanya seperti apa? Cara bacanya itulah seperti man a'to, ya. Man a'to. Nah, jadi di sini yang dibaca jelasnya itu adalah suara nun sukun ketemu hamzah, itu dibacanya dengan suara yang jelas, suara murni dari suara nun mati. Man a'to, ya. Man a'to. Nah, di sini berarti hukum bacaan idhar itu adalah hukum yang membuat suara nun sukunnya itu atau tanwinnya itu dibaca dengan suara lebih jelas. Suara jelas man, ya. Man a'to. Nah, kemudian ada lafaz ha, kha, ain, ghain, dan ha. Nah, dari ke-6 huruf itu, setiap huruf nun sukun atau tanwin apabila bertemu huruf hukum idhar yang ada 6 tadi, itu harus dibaca jelas nun sukunnya, nun atau tanwinnya, ya. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Kita kasih contoh lagi. Lafad wanhar, nun sukun bertemu huruf ha. Lafad wanhar. Nah, lafad wanhar itu hukumnya bacaan izhar karena ada nun mati bertemu dengan huruf hijaiyah ha. Jadi suara nunnya dibaca jelas wanhar, tidak boleh didengungkan atau tidak boleh dirubah menjadi huruf suara ba, ya. Cara bacanya itu wanhar, suara nunnya jelas, tidak boleh diidghamkan seperti wanghar, ya. Itu tidak boleh. Lafaz kalimat suara wanghar itu adalah salah, ya. Tetapi harus dibaca wanhar, ya. Sampai sini paham? Paham? Alhamdulillah. Poin yang kedua itu ada namanya hukum idgham, ya. Idgham terbagi menjadi dua, yaitu idgham bigunah dan idgham bila gunnah. Nah, mari kita bahas satu per satu. Yang pertama itu idgham bigunah. Ada yang tahu arti dari idgham bigunah? Sudah tahu? Oh, ya. Ya, kalau begitu perhatikan ya, agar kita lebih jelas, agar pemahaman kita lebih bagus. Nah, sekarang dengarkan lagi ya penjelasannya. Idgham bigunah ialah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf 4 yaitu ya, nun, mim, wawu, maka suara nun tersebut harus dimasukkan kepada suara huruf 4 tadi disertai dengan dengung, disertai dengan dengung, ya. Disertai dengan dengung. Tadi kita ulangi apa definisinya? Artinya apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf 4 ya, nun, mim, wawu, maka harus dengan memasukkan suara nun kepada huruf 4 tersebut dengan suara dengung. Yang kedua itu ada idgham bila gunnah. Nah, sekarang apa sih definisinya idgham bila gunnah? Apa perbedaannya idgham bigunnah dengan idgham bila gunnah? Ya. Kita ulas satu persatu. Sekarang kita kembali lagi, apa definisi idgham bila gunnah? Artinya apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dua huruf lam dan ro,
itu cara bacanya dengan memasukkan nun sukun atau tanwin tersebut kepada huruf lam dan ro tanpa disertai dengan dengung ya, tanpa disertai dengan dengung. Nah, kembali lagi tadi hukum bacaan idgham biguna ada berapa? Ada 4 ya, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Idgham bilaguna ada 2, yaitu lam dan ro. Nah, kemudian perbedaannya apa idgham biguna dan idgham bilaguna? Nah, tadi idgham biguna itu memasukkan huruf suara nun, sukun atau tanwin kepada huruf setelahnya, baik itu ya, nun, mim, dan wawu. Tetapi idgham bilaguna itu memasukkan suara nun atau tanwin kepada 2 huruf lam dan ro tanpa disertai dengan dengung. Contohnya, perhatikan lafaz wa may yu'min. Lafaz wa may yu'min itu adalah hukum bacaan idgham bigunnah. Sebab karena ada nun sukun bertemu dengan huruf ya. Nah, cara bacanya wa may yu'min dengan memasukkan suara nun sukun tersebut kepada pada ya, sehingga seperti seolah-olah kita mentasdidkan suara ya tersebut ya, betul. Kemudian contoh idgham bilaguna. Idgham bilaguna itu khairul lakum. Nah, lafaz khairul lakum itu lafaz hukum bacaan idgham bilaguna. Karena ada tanwin, huruf tanwin domatain bertemu dengan huruf lam. Cara bacanya dengan memasukkan suara tanwin kepada lam tanpa disertai dengan dengung. Nah, jadi konotasi antara suara idgham biguna dengan idgham bilaguna itu berbeda. Poin selanjutnya itu bacaan iqlab. Apa sih yang dimaksud dengan bacaan iqlab? Iqlab itu adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan ba, maka mengubah suara nun tersebut menjadi samar-samar suara mim, suara mim ya. Kembali lagi mengubah suara nun atau tanwin menjadi suara mim ya. Contoh lafaz min ba'di. Nah, lafaz min ba'di itu pengucapannya masih salah karena nun sukun bertemu dengan ba, itu hukum bacanya bacaan idgham. Nah, kalau hukum bacaan idgham berarti mengubah suara nun menjadi suara mim ya. Perhatikan seperti ini. Lafaz min ba'di itu harus dibaca dengan mim ba'di karena mengubah suara nun menjadi suara mim ya. Nah, huruf iqlab itu cuman ada 1, yaitu ba. Poin selanjutnya yaitu hukum bacaan ikhfa. Hukum bacaan ikhfa itu berarti sisanya dari tadi hukum huruf-huruf idhar, huruf idgham, dan huruf-huruf iqlab. Jadi hukum bacaan huruf-huruf hukum bacaan izhar itu ada 15 yang tersusun dalam sebuah syair, yaitu lafaz sifda sama komjadat san sungkot sama dum taiban zid fitokon do dolima, dimana huruf-hurufnya itu adalah ta, sa, ja, da, za, sin, shin, sod, don, to, zo, fa, qaf, kaf ya. Jadi ikhfa, hukum bacaan ikhfa itu ada huruf-huruf hukum bacaan ikhfa itu ada 15
Ada 15 ya. Nah, kita sudah membahas satu persatu ya, dari hukum bacaan nun mati atau tanwin itu terbagi menjadi 4 ya. Kita ulang lagi ya. Hukum bacaan nun sukun atau tanwin itu ada 4. 1 izhar, 2 idgham, 3 iqlab, 4 ikhfa. 4 ikhfa. Ya, idgham terbagi menjadi 2, idgham bigunah dan idgham bila gunnah. Huruf-huruf izhar itu ada 6. 1 hamzah, ha, kha, ain, ghin dan ha. Idgham itu ada 6 ya. Tetapi idgham bigunah itu ada 4 dan idgham bila gunnah ada 2. Idgham bigunah huruf-hurufnya adalah ya, nun, mim dan wawu. Idgham bila gunnah lam dan ra. Huruf iqlab itu ada 1 yaitu ba. Dan huruf ikhfa itu ada 15, yaitu tersusun dalam lafaz sifda sama kamjada asal sumpah sama taiban jinfi tokon no 5. Oh ya, tadi definisi pengertian ikhfa itu adalah belum kita bahas ya, maaf ya. Nah, kita bahas definisi hukum bacaan ikhfa itu adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf yang 15 ya, itu harus dibaca dengung ya. Harus dibaca dengung. Nah, contohnya dari hukum bacaan ikhfa itu adalah lafaz liman sya. Nah, suara nun sukunnya itu didengungkan kepada suara sya. Liman sya didengungkan, jadi suara nunnya disamar-samarkan. Jadi seperti memasukkan kepada suara sya-nya tersebut ya. Sampai sini paham? Alhamdulillah. Kalau begitu cukup sekian materi kali ini. Alangkah baiknya kita sama-sama tutup dengan doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.